Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek chapter kami tentang penawaran instalasi jaringan komputer dan maintenance. Berikut nama kelompok. 1. Wisnu Maulana Agus Rimbawan dengan NIM G211919008. Alijah NIM G211919009. Dwi Fitriani dengan NIM G211919015. Muhammad David Syalul Huruf dengan NIM G211919045 dan Muhammad Zulkifli dengan NIM G211919046. Langsung saja kita masuk ke pendahuluannya. Mengapa harus jaringan komputer? Teknologi dan komunikasi saat ini telah berkembang dengan cepat dan selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi. Mencari layanan yang fleksibel, serba mudah dan memuaskan, dan mengejar efisien di segala aspek, sehingga kebutuhan akan informasi dan komunikasi pun meningkat. Terutama bagi para siswa-siswi, guru, karyawan, pembisnis, dan yang lainnya untuk mencari data atau informasi yang akan mereka ambil sebagai bahan praktikum, laporan, atau untuk pengetahuan tentang hal tertentu yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan mereka. Sesuai perkembangan karakteristik masyarakat seperti yang telah disebutkan di atas, maka LAN menawarkan suatu alternatif untuk komputer portable, yaitu wireless LAN. WLAN menggunakan frekuensi radio RF. Profil usaha kami adalah salah satu penyedia jasa di bidang IT yang melayani beberapa permasalahan dalam jaringan komputer. Di antaranya, 1. Instalasi lokal area network atau LAN, contoh laboratorium komputer atau warnet. 2. Instalasi wireless LAN, Wi-Fi hotspot, contoh Wi-Fi sekolah, instansi, dan kafe Wi-Fi. 3. Point wireless, point to point. 4. Troubleshooting atau pembenahan jaringan komputer dan maintenance PC. Tujuannya memberikan gambaran umum dari usaha yang dilaksanakan oleh NUS.ID Network, mengenal paket instalasi jaringan yang kami sediakan, menawarkan hal-hal yang kami layani dalam bidang IT. Selanjutnya ada biaya layanan kami yang akan dijelaskan oleh Saudara Yusuf Alijah. Monggo Mas Yusuf. Nanti ya. Ya layanan
point to point access point. Nomor 1 mikrotik dengan spesifikasi RBL HGG strip 5 ACD strip XL embedded dengan satuan buah. Harga kurang lebih 2 juta rupiah. Nomor 2 kabel UTP plus instalasi dengan satuan per 10 meter dengan harga 100.000 rupiah. Nomor 3 kabel RJ45 dengan satuan part 2 dengan harga 2.500 rupiah. 4 konfigurasi plus pemasangan per unit dengan harga 1 juta. Waktu pengerjaan untuk lama waktunya tergantung kondisi lokasi yang akan dipasang. Estimasi pengerjaan pemasangan PTP kurang lebih 5 hari pengerjaan. Troubleshooting dan maintenance. Untuk harga hanya berlaku jika tidak terjadi penggantian suku cadang atau peralatan. Dan jika memang harus ada penggantian suku cadang, pelanggan kami beri kesempatan untuk membeli sendiri atau dibelikan kami. Jika dalam paket yang kami sediakan ada peralatan yang sudah Anda miliki dan bisa digunakan, maka harga di atas akan kami kurangi sebesar harga peralatan yang tidak terpakai. Peralatan yang digunakan masih bisa diganti selain dari paket tersebut. Disesuaikan kebutuhan untuk meminimalkan biaya. Oke, Mas David. Metodologi penelitian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Silakan lanjut, Mas Yusuf. Metodologi penelitian. Alat dan bahan spesifikasi hardware dengan prosesor Intel Core 2, Intel Core Duo, RAM minimal 1 GHz, spesifikasi software 1 sistem operasi Windows XP atau Windows 7 atau lebih, dan Cisco paket tracer. Adapun metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data ini adalah perencanaan. Perencanaan yang dilakukan adalah A. Laporan perencanaan sistem menggunakan Microsoft Project sebagai aplikasi untuk menggambarkan perencanaan yang akan dilakukan. B. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi dilakukan dengan melihat dan memantau hal-hal di bawah ini. A. Jumlah komputer. B. Bentuk dan kondisi ruangan. C. Jumlah perlengkapan jaringan yang diperlukan. 2. Dokumen analisis dilakukan dengan meminta data berupa file secara langsung untuk mendapatkan data-data profil sekolah. 3. Studi literatur, mencari buku, artikel, majalah, jumlah penelitian, serta website yang terkait dengan materi peneliti yang berkaitan dengan rancangan jaringan. C. Melakukan studi kelayakan. Mengukur studi yang layak atau tidak berupa deskripsi dalam kurung menunjukkan bahwa penelitian ini layak penggunaan bagi banyak hal. Studi kelayakan dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap sisi performa atau biaya antara sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang akan dibangun. Analisis yang dilakukan adalah A.
mengidentifikasi penyebab masalah. B. Menentukan jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian terapan yang sudah pernah dipelajari selama melakukan perkuliahan. C. Merencanakan jadwal penelitian, merencanakan berapa lama setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai pelaksanaan sampai kegiatan tersebut diselesaikan. D. Menganalisis kelemahan sistem berjalan, melihat langsung kelemahan apa yang terjadi di tempat yang ingin diteliti. Analisa kelemahan sistem berjalan menggunakan flowchart, analisa terhadap perangkat lunak dan perangkat keras yang berjalan. E. Analisa kebutuhan sistem yang termasuk usulan analisa perangkat keras, usulan dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk membangun jaringan. Cukup Mas Yusuf. Ya. Selanjutnya ada perancangan jaringan menggunakan perancangan topologi. Perancangan topologi ini dibuat berdasarkan kondisi dan letak ruangan sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan. Ada rancangan konfigurasi. Rancangan konfigurasi terdapat langkah atau petunjuk yang digunakan untuk pengkonfigurasian perangkat jaringan melalui aplikasi Winbox. Ada instalasi PC router. Instalasi mikrotik merupakan proses dan cara yang dilakukan dalam instalasi mikrotik yang dijadikan sebagai PC router, dan dalam instalasi ini menggunakan OS mikrotik. Implementasi dilakukan dengan proses instalasi perangkat keras, instalasi perangkat lunak, dan pengujian penggunaan metode black box. Selanjutnya, work breakdown struktur atau WBS akan dijelaskan oleh Saudara Zulkifli. WBS, work breakdown struktur atau disebut WBS, menurut Beni 2004, work breakdown struktur atau WBS adalah alat manajemen mendasar yang didefinisikan proyek melalui level aktivitas yang bisa diidentifikasi di manajemen dan ditentukan dengan jelas. Manfaat menggunakan WBS. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi proyek, kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian yang mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci yang sebagai work breakdown struktur. WBS mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lain, memudahkan alokasi sumber daya, menyerahkan tanggung jawab, pengukuran dan pengendalian proyek, pembagian tugas menjadi subtugas yang lebih kecil tersebut dengan harapan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan dan diestimasi lama waktunya. Pada prinsipnya, work breakdown atau WBS adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil, subkegiatan. Alasan perlunya WBS. Pengembangan WBS di awal proyek F Cycle kemungkinan diperolehnya pengertian cakupan proyek dengan jelas. Dan proses pengembangan WBS ini membantu semua anggota untuk lebih mengerti tentang proyek selama tahap awal. WBS membantu dalam pengawasan dalam peramalan biaya, jadwal, dan informasi mengenai produktivitas yang meyakinkan anggota manajemen proyek sebagai dasar untuk membuat perundingan. Pada pembangunan jaringan ini
digunakan WBS seperti gambar di bawah ini. Desain jaringan. Yang pertama, perencanaan yang berisi laporan perencanaan, pengumpulan data, studi kelayakan. Selanjutnya, analisis, mencari penyebab masalah, menentukan jenis penelitian. 3, rencanakan jadwal penelitian. Yang keempat, menganalisis kelemahan. 5, analisis kebutuhan. Selanjutnya, perancangan yang berisi perencanaan topologi, perancangan konfigurasi, instalasi router, implementasi, berisi instalasi perangkat keras, instalasi perangkat lunak, pengujian penggunaan black box dan pingset. Dan yang terakhir, laporan akhir proyek. Mas David, Baik, terima kasih Mas Zulkifli. Penutup, kami hanya penyedia jasa instalasi jaringan dan maintenance, bukan penyedia akses internet provider. Jadi sebelum kami lakukan instalasi jaringan di tempat Anda harus sudah ada akses internet dari provider atau modem. Namun jika Anda membutuhkan akses internet sekaligus, kami siap menyediakan akses internet dari provider yang bekerja sama dengan kami. Barang yang kami cantumkan di atas bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kurs dan harga pasar. Kami jamin harga barang atau staf dari kami lebih murah daripada lainnya. Karena kami selalu berpedoman pada mutu kami, memuaskan pelanggan dengan biaya seminimal mungkin. Jika Anda tertarik atau membutuhkan jasa dari kami, segeralah hubungi kami di nomor atau email yang tersedia di depan. Terima kasih. Berikut presentasi yang dari tugas yang kami buat. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.